Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang pengangguran dan inflasi. Di dalam suatu perekonomian, tentunya kita tidak asing lagi mendengar kata-kata pengangguran dan inflasi. Sebenarnya apa sih itu inflasi dan pengangguran? Serta faktor apa sih yang menyebabkan keduanya saling berhubungan? Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan dengarkan paparan materi dari teman-teman kita yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Aprialdi, perwakilan dari kelompok 6 yang materinya sendiri membahas tentang pengertian pengangguran dan inflasi. Seperti yang kita ketahui sekarang, pengangguran dan inflasi tidak bisa saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan oleh satu sama lain. Apalagi dengan situasi yang sekarang ini, mengingat Indonesia atau bahkan seluruh dunia merasakan dampak inflasi dan pengangguran yang begitu besar karena efek dari COVID-19 sendiri. Pengangguran sendiri di Indonesia cukup lumayan banyak sekarang, gak menutup kemungkinan dia sarjana atau mungkin lulusan SMA, semua banyak menganggur karena mungkin faktor-faktor pengangguran sendiri tak bisa lepas kaitannya dengan sedikitnya dan banyaknya persaingan kerja di era milenial sekarang. Balik lagi ke materi, apa sih pengertian pengangguran itu? Pengangguran adalah berasal dari unemployment, adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau mungkin sedang mencari kerja, mungkin bekerja musiman, atau mungkin seorang yang ingin mendapatkan pekerjaan lebih layak, dalam artian sedang menganggur dulu atau mungkin menunggu sampai dia menemukan yang layak yang menurut dia sendiri, yang disebabkan oleh angkatan kerja yang banyak dan sedikitnya lapangan kerja itu sendiri. Dan mungkin beberapa faktornya apa aja sih, faktor-faktor atau jenis-jenis pengangguran itu sendiri. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ialah seorang yang sama sekali tidak bekerja atau sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak cocoknya antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran. Ini bisa disimpulkan dengan pengangguran yang mungkin sifatnya musiman ya. Dan yang terakhir, pengangguran terselubung adalah pengangguran orang yang tidak mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah, entah itu karena tidak kesesuaian latar belakang, pendidikan, dan pekerjaan ataupun lainnya. Berikut faktor-faktor pengangguran, apa aja sih sebab-sebabnya. Yang pertama, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding, yang saya sampaikan di awal tadi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Mungkin di era digital sekarang ini banyak yang menggunakan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang lebih mementingkan atau menggunakan teknologi robot ya, karena di samping efektif, efisien, dan cepat. Yang ketiga, keterampilan dan pengalaman pemohon yang tidak sesuai dengan kriteria. Setiap perusahaan sudah tentu memiliki kriteria dalam menerima karyawannya. Namun tentu saja akan ada persaingan dalam hal ini,
Karena kenapa? Di Indonesia sendiri banyak pesaing-pesaing atau mungkin yang sudah S1 atau S2, dan banyak yang diantara mereka masih menganggur dan mungkin masih mencari pekerjaan yang cocok. Yang terakhir, kurangnya pendidikan. Pendidikan itu sekali lagi sangat penting ya, karena itu syarat utama kita bisa diterima kerja atau mengikuti seleksi interview. Ada mungkin juga faktor kemiskinan, faktor tempat tinggal yang jauh, persaingan pasar global, kesulitan mencari lowongan kerja, harapan untuk calon pekerja yang terlalu tinggi, tidak sesuai ekspektasinya. Oke, mungkin dari saya itu aja tentang pengertian pengangguran dan apa aja faktor-faktornya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aropa. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan faktor yang mempengaruhi inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi merupakan kondisi di mana terjadinya kenaikan harga dalam sebuah negara dengan seiringnya waktu. Apa saja sih faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena banyaknya permintaan atau keinginan yang berlebihan dari masyarakat untuk memanfaatkan barang dan jasa yang ada di pasaran, sehingga permintaan akan semakin bertambah dan penawaran masih tetap, dan akan mengakibatkan kenaikan harga. Yang kedua yaitu bertambahnya uang yang beredar atau quantity theory inflation. Inflasi ini terjadi karena bertambahnya uang yang beredar. Jika jumlah barang itu tetap, namun jumlah uang yang beredar itu lebih banyak 2 kali lipat, maka otomatis harga barang tersebut akan jauh lebih mahal 2 kali lipat, sehingga terjadinya inflasi. Dan yang ketiga yaitu inflasi karena kenaikan harga produksi atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya dorongan kenaikan produksi yang terjadi pada jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Nah, maka dari itu terjadilah inflasi. Dan yang terakhir yaitu inflasi campuran atau mixed inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan antara penawaran dan permintaan atau ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Maka dari itu terjadilah inflasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakihudin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal pengangguran. Nah, sebenarnya ada beberapa poin cara pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Salah satunya yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau yang kita kenal dengan job fair. Nah, karena di sini mempertemukan antara orang yang memberi pekerjaan dengan orang yang mencari pekerjaan. Karena saling menguntungkan, orang yang mencari pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan, dan perusahaan pun untung karena dia mendapatkan orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Nah, yang kedua, ini memberikan pelatihan kerja atau yang kita kenal di setiap daerah itu ada namanya disnaker. Disnaker ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengatasi hal pengangguran, karena di sini wadah tempat orang yang mau mengasah keahlian di bidang servis AC, servis HP, ataupun servis komputer dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Kenapa meningkatkan mutu pendidikan? Karena semakin tinggi angka pendidikan di suatu negara, maka semakin rendah angka pengangguran di suatu negara. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberikan beasiswa untuk orang-orang atau untuk para warga negara yang mempunyai nilai yang tinggi atau mempunyai prestasi-prestasinya. Nah, yang keempat, meningkatkan jiwa kewirausahaan.
Nah, di sini modul yang harus diterapkan di setiap sekolah cara pemerintah. Karena untuk menjadi seorang wirausaha itu tidak mudah, karena perlu dilatih dari sejak dini dan perlu dilatih mentalnya. Nah, untuk itu perlu ada di setiap pendidikan, setiap TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu menyiapkan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Nah, itu merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengatasi hal pengangguran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dede Putra Bungsu. Saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Yang pertama itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil pemerintah dalam bidang keuangan untuk mengatasi dan menjaga kestabilan sehingga mensejahterakan masyarakat. Dan dalam kebijakan moneter ini ada beberapa yang harus dilakukan seperti kebijakan penetapan ketersediaan kas. Ketersediaan kas ini harus dijaga dengan stabil karena untuk mengurangi uang yang beredar sehingga inflasi itu dapat berkurang. Dan kemudian yang kedua itu kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka ini dapat mengurangi, bank sentral dapat mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat negara seperti surat utang negara. Lalu pemerintah juga melakukan kebijakan fiskal. Fiskal itu yaitu untuk mengurangi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam fiskal ini ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Penghematan pengeluaran pemerintah ini harus dikurangi karena untuk menjaga penerimaan barang dan jasa dan pada akhirnya dapat menurunkan harga. Lalu yang kedua, menaikkan tarif pajak, dan ini sangat penting. Menaikkan tarif pajak itu dapat dilakukan untuk rumah tangga dan perusahaan untuk mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi penerimaan dan barang jasa. Lalu kebijakan lainnya, yaitu contoh seperti meningkatkan produksi dan menambah jual barang di pasar. Dengan menambah barang jual di pasar itu dapat mengurangi juga inflasi untuk meningkatkan produksi. Lalu yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang sehingga tidak ada timbulnya perbedaan harga dengan yang lain sehingga barang tersedia di pasaran. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan dari kami tentang materi pengangguran dan inflasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.